2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi dengan Carito bersama Bawaslu Agam. Kali ini Carito bersama Bawaslu Agam berada di Sekretariat Gerakan Pramuka Kabupaten Agam. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan Bapak Khairul Koto dengan Hari Pramuka yang ke-60. Telah hadir bersama kita pada hari ini yaitu Bapak Khairul Koto selaku Wakil Ketua 4 Gerakan Pramuka Kuarcap Agam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, mungkin kami dari Bawaslu Kabupaten Agam dan kebetulan Gerakan Pramuka Kabupaten Agam kita sudah mengadakan kerjasama dengan Pramuka Kabupaten Agam. Tentu kami dari Bawaslu Agam tidak akan lepas untuk ikut atau untuk memeriahkan acara ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-60 Pak ya. Mungkin langsung saja Pak, sejarah lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia ini gimana sejarahnya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali mewakili Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Agam, ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita bersama di dalam acara kita ini dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Kita tahu bersama bahwasanya Gerakan Pramuka adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Pramuka lahir di Indonesia tidak bisa dilepaskan daripada keberadaan seorang Badan POL. Khusus untuk kita di Indonesia, Pramuka muncul pada tahun 1912. Iya, dibawa oleh pemerintahan Belanda. Yang istilahnya Pathfinder. Berarti sebelum Indonesia merdeka sudah ada gerakan pramuka. Jadi dibawa oleh Belanda pada tahun 1912. Istilahnya waktu itu baru Pathfinder. Nah, tapi setelah dia masuk ke Indonesia, kita dilarang menggunakan istilah Pathfinder. Sehingganya Haji Agus Salim waktu itu mengusulkan istilah kepanduan. Setelah itu baru bermunculan organisasi Gerakan Pramuka. Muncul organisasi yang cukup banyak sampai hari kemerdekaan, sampai titik temunya pada tahun 1961. Waktu itu, ya, 61. Waktu itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengusulkan menjadikan satu organisasi yang banyak itu menjadi satu. Nah, itulah yang disebut dengan istilah Gerakan Pramuka. Berarti organisasi-organisasi yang banyak melebur menjadi satu berarti menjadi Pak, satu. Di Gerakan Pramuka ya Pak ya. Nah, itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Di dalam keputusan Presiden itu disebutkan satu-satunya organisasi yang berhak dan boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan adalah Gerakan Pramuka. Jadi sampai perkembangan selanjutnya sehingganya pada tanggal 14 Agustus 1961 itu dijadikan sebagai Hari Pramuka. Jadi Hari Pramuka itu ditetapkan
setiap tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. 14 Agustus. Jadi mulainya tahun 1991. Nah, jadi kalau boleh tahu Pak, untuk yang pertama kali, apakah setelah dibentuknya Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, itu diketuai oleh siapa tuh Pak? Atau pimpinan yang di pusatnya Pak? Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 9, yang ke-9 berarti Pak ya? Yang ke-9 waktu itu. Jadi terjadilah perkembangan, diadakan musyawarah-musyawarah, sehingganya terbentuklah organisasinya ini. Ada yang disebut dengan kuartir. Ada yang kuartir, ada yang gugus depan, ada satuan karya pramuka, ada satuan komunitas, dan sebagainya. Di kuartir itu ada tingkatan. Di tingkat nasional, kuartir nasional, di provinsi atau daerah itu kuartir daerah, kita di kabupaten kota ini kuartir cabang. Yang disingkat dengan kecamatan, kuarcap. Kuartir cabang disingkat dengan kuarcap. Sedangkan di kecamatan itu kuartir ranting. Nah, di bawahnya itu baru gugus depan. Gugus depan. Ada gugus depan yang lengkap, ada yang tidak. Ada yang hanya gugus depannya SD saja. Berarti kan anggota pramuka itu adalah warga negara Indonesia usia 7. Itu minimal 7 mulai, tahun ya, Pak? Mulai 7. Mulai 7, awalnya itu. Munas kemarin ini sudah mulai ada prasiaga. Jadi biasanya ini yang selama ini siaga. Siaga itu usia 7 sampai 10. Berarti sejak kelas 1 SD berarti kelas 1 sampai kelas 3, bahkan ada yang kelas 4, itu siaga. Ini siaga kalau sejarahnya bagaimana Indonesia mensiagakan diri. Mensiagakan diri sejak adanya Budi Utomo, Hari Kebangkitan. Itulah yang disebut dengan pangkalan siaga itu di SD. Berarti itu gugus depan ya. Berarti awalnya itu di tingkat SD itu Pak ya, itu yang dinamakan dengan gugus depan berarti Pak ya. Gugus depan yang anggota pramuka itu kan beradanya di gugus depan. Jadi ada gugus depannya itu ada yang SD, SMP, kalau sesuai urutan namanya ada yang siaga di SD, ada yang penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Berarti SMP, SLTP berarti Pak ya? Ada juga yang di SD. Ada juga yang kelas 5, kelas 6. Syaratnya untuk naik kelasnya tadi apa? Ada usia. Berdasarkan usia. Usia. Di samping usia ada tingkatan golongan-golongan. Kalau siaga itu ada siaga mula, siaga bantu, siaga rata. Kalau penggalang itu kan ada penggalang ramu, terak, praktit. Kalau penega itu ada bantara, ada laksananya gitu. Jadi usia 11 sampai 15 itu adalah penggalang. Ada yang di SD, kelas 5 ke 6 itu. Ada yang di SMP, ada yang di Senamia, ada yang di MI kan. Kemudian usia 16 sampai 20 itu adalah penegak. Berarti tingkat SLTA berarti Pak ya? SLTA. SMA, SMK, MA. Baru nanti umur 21 sampai 25 Pandega. Berarti itu perguruan tinggi udah umumnya sudah tamat SLTA, SMA, SMK. Berarti MA. kalau seandainya sekolahnya cuma sampai SMA, berarti tidak bisa melanjutkan karir untuk ke atasnya lagi itu Pak? Bisa. Masih bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi walaupun dia tidak kuliah, tapi dia masuk di dalam organisasi. Sesuai dengan usianya. Nah, itu anggota muda namanya. Anggota muda. Umur 26 ke atas itu adalah anggota dewasa. Anggota dewasa itu banyak, bisa pembina pramuka, bisa majelis pembimbing, bisa pengurus di kuartir cabang, di kuartir ranting, di gugus depan, termasuk pamong saka. Pamong saka di satuan karya kan istilahnya pamong saka. Kalau di Budep biasa
Pembina, tapi di Satuan Karya Pramuka, Saka itu adalah pamong. Bisa instruktur. Iya. Apakah ada batas usia untuk menjadi di kepramukaan ini, Pak? Untuk kepramukaan ya batas usia yang ya awal-awalnya tadi kan mulai usia 7 tahun ya maksimalnya, Pak. Musyawarah Nasional kemarin ini memutuskan ada prasiaga. Jadi boleh sebelum usia 7 tahun. Berakhirnya ya sesuai dengan usia kita. Dengan usia kita. Sejauh mana kita mendarma baktikan diri di dalam kepramukaan. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Tergantung kepada kemampuan kita, tergantung kepada keinginan kita. Iya. Untuk bergerak terus dalam kegiatan kepramukaan. Nah, seperti saya sudah pensiun kan. Tapi dalam kegiatan pramuka tetap mengabdi pada kegiatan kepramukaan. Terus Pak, selanjutnya semenjak terbentuknya Gerakan Pramuka, khususnya di Kuaran Cabang Kabupaten Agam, prestasi apa yang sudah diperoleh oleh Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Agam ini, Pak? Baik. Berkat kerjasama dari seluruh anggota pramuka, baik anggota muda, anggota dewasa, khususnya pengurus Kuartir Cabang, pelatih, majelis pembimbing. Alhamdulillah kita dari tahun ke tahun itu selalu berusaha untuk mengikuti semua kegiatan yang ada, baik di tingkat daerah, di tingkat nasional, di tingkat cabang dan tingkat ranting. Bahkan pun kalau ada gugus depan sekolah atau madrasah yang mengundang, kita Kuartir Cabang selalu turun. Kegiatan-kegiatan juga kita laksanakan. Ada kegiatan-kegiatan tingkat nasional kita ikut. Jambore nasional, Raimuna nasional, bela negara. Itu alhamdulillah kita ikut. Di dalam berbagai kegiatan, alhamdulillah kita mengikuti. Ada yang bersifat lomba, ada yang tidak. Yang bersifat lomba, ada kita yang juara, ada yang tidak. Oh, berarti di dalam Gerakan Pramuka ini ada yang bersifat lomba? Ada yang lomba, ada yang sifat lomba. Seperti apa lombanya tuh, Pak? Lombanya bisa lomba MTQ, MSQ, lomba PBB. Berarti ada perwakilan dari Kuartir Cabang Agam berarti, Pak, ya? Ada lomba tingkat, gitu kan? Macam-macam. Apa saja lombanya, termasuk penjelajahan, menaksir berapa tinggi pohon. Itu masuk lomba-lomba. Jadi secara organisasi dalam Gerakan Pramuka ada yang disebut dengan kegiatan yang penilaian tadi, prestasi tadi. Jadi penilaian Kuartir tergiat. Ada penilaian Kuartir Cabang tergiat. Alhamdulillah penilaian Kuartir Cabang tergiat itu dilaksanakan oleh Kuartir daerah. Kuartir daerah Kuartir daerah. Jadi kalau kita di Kuartir daerah 03 Sumatera Barat ini ada 19 kabupaten kota, ada 19 Kuarcap. Dari 19 Kuarcap itu dinilai oleh Kuartir daerah. Kita selalu mulai ikuti kegiatan itu. Terakhir kita pada tahun 2018 kita mendapat juara 3 tingkat Kuartir daerah tahun 2019 Pak, ya? Dari 19 kabupaten kota dari 19 Kuartir Cabang. Jadi alhamdulillah kita dapat juara 3. Berarti indikator penilaiannya tergantung kegiatan yang dilaksanakan. Tergantung kepada kegiatan yang dilaksanakan, apa kegiatannya, apa bukti kegiatan itu. Apakah termasuk pembinaan kepada kuaran yang di bawah berarti? Termasuk kegiatan pembinaan, kegiatan pelantikan, kegiatan yang kita ikuti di tingkat daerah, keluar juga kegiatan yang kita laksanakan. Jadi
ada yang kita laksanakan untuk kegiatan untuk anggota muda. Iya, iya. Nah, ini kegiatan anggota muda itu kita laksanakan jambore cabang, kita laksanakan LT, kita laksanakan PW. Ada kegiatan untuk anggota dewasa seperti kursus mahir dasar, Dasar. KMD. Iya, Nah, iya, iya. KMD itu adalah kursus pembina pramuka mahir dasar. Syarat utama untuk menjadi seorang pembina pramuka harus mengikuti KMD. Harus mengikuti KMD Harus berarti, Pak, ya. mengikuti KMD, harus lulus. Harus lulus. Nah, baru dia memiliki ijazah KMD. Oh, Nah, berarti baru dia boleh disebut pembina pramuka. berarti harus ada legalitasnya Nah, untuk harus menjadi ada pembina legalitasnya. pramuka. Iya, iya. Nah, untuk itulah kita di kuartir cabang Iya. setiap tahun itu selalu melaksanakan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Iya, iya. Ada yang mahir tingkat lanjut, di atasnya itu ada mahir tingkat lanjut untuk yang sudah KMD Iya. mengikuti mahir tingkat lanjut, Berarti KML. berarti ada lagi Ada sanksi lagi, nanti, Pak, ada ya? lagi. Nah. Untuk legalitas Iya, untuk legalitas ya, pengembangan berikutnya Pak, ya. yang Iya, lebih iya. tingginya di KMD, KML. Nah, ada lagi di atasnya itu KPD. berarti setiap tingkatan tuh pasti Iya. ada seleksi ujiannya Iya, dulu iya, ya, Pak, iya. ya. Kursus pelatih dasar. Khusus pelatih Nah, dasar. kursus pelatih dasar ini tugasnya salah satunya membentuk pembina pramuka tadi. Iya, iya. Dia yang laksanakan KMD, dia yang sebagai narasumber, dia sebagai penyelenggara. Di atas KPD itu ada KML. Nah, KML, Pak. Jadi kita kuartir cabang diberikan kewenangan untuk melaksanakan KMD Berarti diberi kewenangan dan ada KML. Iya. KML berarti, Nah, Pak, ya. KPD kita tidak diberi kewenangan. Iya, iya. Nah, itu kuartir daerah. Nah, kalau KPL itu kan di nasional. Nasional berarti Jadi tingkat. dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan itu, alhamdulillah tahun 2019 kita berhasil menjadi juara 3. Tiga berarti, Pak, ya. Kemudian kemarin ini juga sudah dilaksanakan penilaian kuartir cabang tergiat. Tergiat istilahnya ya kan, Iya, iya. tergiat. Iya, iya, iya. Jadi tahun 2019 kita juara 3. Iya. Alhamdulillah tahun 2020 itu kita masuk nominasi. Nominasi Dalam 6 besar awalnya. itu dalam ajang apa tuh, Pak? Yang kuartir tergiat tadi, kuartir kuartir cabang tergiat cabang tadi. tergiat. Berarti provinsi juga yang Itu mengadakan, Pak? iya, setiap tahun dilaksanakannya. Berarti masuk agam ini ke Masuk dalam nominasi dari Pak, ya? 19 itu Iya, iya. masuk nominasi. Kemarin ini awalnya 6, kemudian ternyata kemarin ini 7 kuartir cabang. Nah, turunlah tim penilai dari kuartir daerah. Iya. Hasilnya itu akan diumumkan pada Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 tingkat Sumbar. Berarti tahun sekarang Tahun sekarang ya, Pak, ya? diumumkan. Berarti Tahun Pak. sekarang diumumkan itu tadi di telepon kemungkinan Oktober. Kemungkinan Oktober karena ini sesuai dengan perkembangan PPKM ini juga nih. Iya, iya, iya. Harapan itu, kita tentu harus harapan lebih kita. tinggi dari Iya, tahun iya. kemarin berarti, Pak, Iya, ya? itu harapan kita. Jadi itu prestasi-prestasi yang sudah kita laksanakan, yang puncaknya pada penilaian kuartir cabang tergiat. Target 2019. Jadi sekarang cuma menunggu hasil dari tahun 2020 ya, Pak, yang akan diumumkan 2020. tahun ini, Pak, ya? Akan diumumkan 2021. Ini karena pertemuan-pertemuan ini kan karena terbatas karena COVID. Ya, sekarang pandemi. kita dibatasi semua, Dibatasi semuanya. Nah, ini. Kemarin ini kita sudah bentuk satuan tugas pramuka peduli pandemi COVID. Sudah terbentuk juga, Kita Pak, bentuk itu tingkat cabang. Nah, ini diharapkan masuk dari kuartir ranting yang dari kecamatan Kementerian. Iya. Diharapkan dengan terbentuknya satuan tugas pramuka peduli pandemi COVID-19 ini, yang komandannya Pak Yunedi. Pak Yunedi yang komandannya. Ini kita diharapkan ini sudah mulai bergerak sejak tahun 2020 dan diharapkan ini bergerak terus karena sesuai dengan tema Hari Pramuka, ya, berbakti tanpa henti. berbakti tanpa henti, Pak. Gerakan Pramuka adalah garda terdepan. Seperti apa kegiatan satuan tugas gerakan pramuka dalam penanganan COVID
COVID-19 ini, Pak? Di dalam memperingati Hari Pramuka ada beberapa kegiatan yang diharapkan bisa kita laksanakan. Pertama itu gerakan Pramuka melaksanakan vaksinasi. Vaksin COVID-19. Itu tingkat di kuartir nasional. Itu ke tingkat kuartir nasional, ya. Kemudian untuk kita tingkat cabang, kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk program Pramuka Peduli, mendisiplinkan diri dan meningkatkan kepedulian terhadap COVID ini, karena gerakan Pramuka adalah garda terdepan dalam pembentukan karakter, maka kita berharap seluruh anggota Pramuka itu menjadi pelopor, menjadi contoh yang termasuk memberikan sosialisasi, termasuk memberikan pandangan-pandangan bagaimana bisa mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang kita harapkan. Pemberian masker rencana kita 14 Agustus ini melaksanakan upacara bendera. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan raker cap, lalu pembagian masker. Nah, itu kita rencanakan. Tapi karena situasi COVID sekarang, dari Ketua Korcap, tunggulah dulu. Istilahnya kita menghindari kerumunan. Iya, menghindari itu. Contohnya kita mengadakan upacara pasti menimbulkan kerumunan berarti, Pak ya. Iya. Apalagi kan gerakan Pramuka itu adalah garda terdepan dalam pembentukan karakter. Makanya dia harus menjadi contoh. Kegiatan-kegiatan kita sudah barang tentu harus mengacu pada protokol kesehatan, dan sudah barang tentu apa yang kita laksanakan itu kan nanti menjadi contoh juga bagi orang lain. Jadi kita betul-betul berpikir dulu. Yang harusnya jadi panutan bagi masyarakat, ya Pak yang jadi garda terdepan untuk pencegahan COVID-19 ini. Jangan sampai kita yang melanggar, ya Pak. Iya, gitu. Apalagi Ketua Korcap kita adalah Ketua Satgas COVID-19. Nah, ini beban berat kita. Namun kita juga di dalam pertemuan bagaimana bisa kita mengambil peran. Apalagi kuartir nasional menetapkan bulan Agustus ini adalah bulan bakti. Bulan bakti. Apa yang bisa kita laksanakan, tingkatkan disiplin, tingkatkan kepedulian diri kita, kepedulian masyarakat. Pendek kata, tema yang diambil tadi itulah berbakti tanpa henti. Intinya kita menjadi garda terdepan, menjadi pelopor pencegahan COVID-19, Pak ya. Ini selanjutnya Pak, kita bicara tentang kepemiluan lah Pak. Kan sudah terbentuk Saka Adiasta Pemilu, Satuan Karya Pramuka. Pemilu. Adiasta Pemilihan Umum. Alhamdulillah itu kita nomor terbentuk yang pertama untuk Sumatera Barat. Kabupaten kota yang ada Kabupaten kota pertama. Apa pandangan Bapak setelah terbentuknya Saka Adiasta Pemilu itu, mulai dari awal terbentuknya sampai sekarang Pak? Pertama, keinginan besar kita bersama, terutama yang dipelopori oleh Bawaslu, untuk melibatkan seluruh komponen di dalam pengawasan pemilihan umum, sehingganya demokrasi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah dari pendekatan-pendekatan dari kerjasama yang sudah kita ikat, kita sudah berupaya membentuk Satuan Karya Pramuka Adiasta Pemilihan Umum yang disingkat dengan Saka Adiasta Pemilu. Ini satu peluang bagi kita, Bawaslu dan kuartir cabang, untuk mengikut sertakan anak-anak kita, adik-adik kita, anggota Pramuka, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, pengawasan pemilihan umum. Ini itu sudah kita mulai, dan seperti tadi Saka Adiasta Pemilu pertama itu adalah dari Kabupaten Agam.
Nah, ini yang kegiatan-kegiatan yang sudah kita mulai tahun 2020 ya. Ya, 2020. Gitu. Alhamdulillah untuk pertama kabupaten kota yang dari Sumatera Barat ya Pak ya. Iya. Terus minta masukan dan sarannya lah Pak tentang Saka Desta Pemilu ini untuk kedepannya Pak. Jadi untuk kedepannya kita berharap Bawaslu dan kuartir cabang yang melalui organisasinya, pimpinan Satuan Karya Pramuka Desta Pemilu yang sudah kita bentuk, kita harapkan kepengurusan yang ada paham apa yang harus kita laksanakan. Jadi apa tugas, tanggung jawab, fungsi daripada pimpinan cabang yang perlu kita tindak lanjuti dengan kuartir cabang. Nah, kita berharap setelah berakhirnya pandemi ini, kita berharap kita sudah mulai berkegiatan. Berkegiatan melibatkan seluruh anggota Satuan Karya Pramuka, seluruh masyarakat dalam pengawasan. Sama-sama berdoa lah kita Pak. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir. Iya, betul. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan ini tercapai lah semua ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke. Untuk sama-sama Carito Basamo kita pada hari ini Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kedepannya ya Pak. Iya. Mungkin dari kami dari Bawaslu Kabupaten Agam mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60. 60. Jadi dia Hari Pramuka bukan hari ulang tahun Pramuka, tetapi Hari Pramuka. Hari Pramuka yang ke-60 ya Pak. Mudah-mudahan gerakan Pramuka tetap jaya. Tetap jaya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Baik, mungkin itu saja Carito Basamo kita pada hari ini dengan Bapak Khairul Koto. Saya Ilyas, pamit. Salam Pramuka. Salam Pramuka.